Baik, perkenalkan nama saya Imades Maradana Teguna, NIM 191098. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit laporan UAS saya, yaitu laporan Project Business Intelligence. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ari Saputra dengan NIM 12101272. Yang kedua ada Setiawan dengan NIM 12101030. Yang ketiga ada saya sendiri Imades Maradana Teguna NIM 19101008. Nah, sebelum saya akan lanjut ke pembahasan, di sini saya akan membacakan 5 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan dan manfaat, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada visualisasi, yang kelima ada kesimpulan. Latar belakang. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana ke depannya, yaitu mengambil keputusan dan juga merekap data ke buku besar. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah yang namanya teknologi informasi, di mana memungkinkan kita mendapatkan informasi secara cepat dan akurat, baik itu informasi penjualan maupun stok barang yang tersisa. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, data yang ditampilkan untuk level manager bukanlah data yang masih dalam bentuk Excel, tetapi data yang sudah divisualisasi berupa grafik yang dapat dibaca dengan mudah oleh pembaca. Itulah yang dinamakan dengan visualisasi dashboard, yaitu visualisasi data statistik pada database yang bertujuan untuk memudahkan pengguna membaca data statistik dalam bentuk visual. Pada sebuah minimarket terdapat sebuah kasus di mana data jumlah penjualannya yang belum divisualisasi dan juga data per item yang masih tidak jelas. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi berupa visualisasi untuk jumlah penjualan per item pada minimarket tersebut. Nah, ini adalah tujuan visualisasi data. Yang pertama, mendapatkan item apa saja yang laku. Yang kedua, mendapat informasi penjualan dengan mudah. Adapun manfaat visualisasi data. Yang pertama, mengetahui item apa saja yang laku sehingga mempermudah laporan stok barang. Yang kedua, mempermudah marketing untuk kedepannya. Untuk pembahasan, yang pertama ada persiapan data. Jadi, data yang diambil adalah data minimarket yang sudah disediakan oleh Bapak dosen Dwi Putra Asana, yaitu P Minimart MySQL V01 SQL. Kemudian data tersebut kami bawa ke proses ETL atau extract transfer load untuk mendapatkan data yang diinginkan. Nah, yang kedua ada proses ETL. Jadi ada pun beberapa proses-proses ETL. Yang pertama, menginput tabel data penjualan. Setelah itu, yang kedua menginput tabel kota. Setelah menginput tabel kota, yang ketiga menggabungkan kedua sumber data. Setelah itu, menjadikan sebuah tabel. Habis itu yang terakhir, menghasilkan 2 output, yaitu tabel item dan tabel kota. Nah, ini untuk hasil visualisasinya, yaitu visualisasi penjualan per item dalam diagram P, di mana menjelaskan jumlah penjualan barang per item dengan bentuk persentase, dan kita bisa menentukan item mana saja yang akan kita lihat. Nah, ini adalah visualisasi data penjualan per kota, merupakan data penjualan per kota di antara kota satu dan kota lainnya. Setelah itu, ada diagram garis penjualan, yaitu suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data lainnya. Nah, setelah itu ada diagram batang penjualan menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk menampilkan perbandingan antara kategori. Makin panjang sebuah batang, makin besar nilai yang diwakilnya. Setelah itu ada diagram garis waktu penjualan suatu bagian yang menggambarkan hubungan kronologis antara peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kesimpulannya, dari proses analisis dan visualisasi yang kelompok kami lakukan, menyimpulkan visualisasi dengan Google Data Studio mampu menampilkan informasi yang diperlukan oleh atasan atau manajer yang disajikan dalam bentuk grafik yang mudah dimengerti. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Untuk proses pendemoan dalam ETL-nya akan dilanjutkan oleh teman saya.
untuk data minta yang saya ambil, yaitu data OTP penjualan. Di sini ada tanggal transaksinya, kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, jumlah pembelian. Dan saya juga menggunakan data kotanya, yaitu kode kota, nama kota, kode provinsi. Di sini proses transformasi datanya. Ini data penjualannya udah masuk, dan ini data kotanya juga udah masuk. Di sini saya menggunakan strict lookup untuk menggabungkan dua data tersebut, dan select value yang ini saya gunakan untuk seleksi data yang akan dikeluarkan di tabel output untuk data itemnya atau data penjualannya. Sedangkan di select value yang ini saya gunakan untuk data kotanya. Hasil dari ETL ini ada di MySQL ini. Ini data itemnya, ada tanggal, kode item, jumlah pembelian. Sedangkan data kotanya ini ada tanggal transaksinya, kode kotanya, jumlah pembeliannya. Untuk proses visualisasi datanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Reza Putra dengan NIM 20101272. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data, di mana visualisasi data adalah proses mengubah dan menggunakan elemen-elemen visual seperti grafik, statistik untuk mempresentasikan data. Di sini sesuai dengan kasus yang kelompok kami angkat, yaitu kami akan memvisualisasi data penjualan di mana terdapat kode item dan jumlah penjualan per item. Untuk visualisasi pertama, kami menggunakan diagram pie atau diagram lingkaran untuk mempresentasikan item dan jumlah penjualan item tersebut. Di sini teman-teman bisa mengklik kode item di mana terdapat banyak sekali kode item. Teman-teman bisa memilih semua kode item, akan tetapi yang akan tampil di grafiknya maksimal 10 item. Contohnya teman-teman ingin melihat item 28, 34, 6, dan 21 secara bersamaan. Teman-teman hanya tinggal mengklik hanya, lalu teman-teman checklist item yang teman-teman mau tampilkan. Tinggal tunggu sebentar, boom. Dan item-item yang teman-teman mau tampilkan atau teman-teman cari itu akan tampil di diagram pie atau diagram lingkarannya, di mana sudah ada jumlah pembelian atau jumlah penjualan item tersebut. Yang kedua ada visualisasi diagram Batam penjualan per kota, di mana terdapat 3 kota di sini, yaitu kota pertama, kota kedua. Kota pertama dengan jumlah pembelian 769.000, kota kedua dengan 765.000, dan kota ketiga adalah 765.000 juga. Di sini tidak terlalu signifikan perbedaannya, hanya beberapa ribu saja. Yang ketiga itu ada diagram penjualan per item, diagram garis. Di sini teman-teman bisa melihat grafik naik turunnya per item, di mana item 23 yaitu item yang paling atas dan yang paling banyak dibeli. Sedangkan yang ketiga itu yang keempat ada diagram Batam penjualan. Di sini kami hanya menggunakan jumlah penjualan per item, di mana item 23 itu jumlah penjualan tertinggi dengan penjualan 3.328 item. Yang ketiga itu ada jumlah diagram garis penjualan, di mana di sini kami menampilkan
jumlah penjualan dalam bentuk diagram garis. Untuk insight visualisasi ini kami menggunakan dua buah sumber data, yaitu yang pertama itu ada sumber data item, yang kedua itu ada sumber data kota sesuai dengan ETL yang kami buat. Untuk yang pertama itu contohnya diagram pie ini kami menggunakan sumber data item dengan dimensi kode item dan juga metriknya adalah jumlah pembelian, dan pengurutannya adalah menggunakan jumlah pembelian dengan menurun dan sebagainya. Yang kedua, visualisasi jumlah per kota, kami menggunakan data, yaitu data kota, sumber data kota dengan dimensi kode kota dan metrik jumlah pembelian, dan pengurutannya mulai dari jumlah pembelian. Yang ketiga itu kami menggunakan sumber data item, yang keempat juga item, yang kelima juga item. Jadi kesimpulannya adalah visualisasi dengan Google Data Studio mampu mempresentasikan data yang diinginkan oleh manajer atau oleh orang yang berkepentingan dengan cara yang mudah dimengerti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.